Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya yakin kita semua pada saat ini berbahagia dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Yakin dan percayalah Tuhan serta kita sekalian. Bagaimanapun keadaan kita saat ini, biarkanlah kita tetap bersyukur, kita tetap berserah kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memasuki ibadah pada saat ini. Kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, merendahkan diri dan kehidupan kami di bawah kaki-Mu. Biarkanlah ya Tuhan Engkau memberkati apa yang menjadi niat kami untuk beribadah pada saat ini. Sehingga biarkanlah ya Tuhan Engkau saja yang dipermuliakan dalam rangkaian ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Baik setiap kami yang ada di tempat ini ataupun yang menikmati siaran ini, Tuhan Engkau memberkati. Dan saat ini kami sungguh menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk semua rangkaian ibadah ini boleh jadi atas kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini adalah hari ke-50 setelah Paskah. Dan orang menyebutnya hari ini adalah hari Pentakosta. Oleh sebab itu, lain daripada yang lain. Kalau kemarin kita naikkan satu pujian yang dengan penuh kekusukan kita masuk dalam hadiratnya dengan musik yang lembut, irama yang lembut, maka pada saat ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk menaikkan satu pujian dengan sukacita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Haleluya. Membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya
kuasanya, nyata kuasanya. Amin. Kita akan tunduk kepala berdoa. Biarkanlah Roh Kudus menjamah kehidupan kita, sehingga nyata kuasanya atas kita sekalian, pribadi lepas pribadi. Sungguh Tuhan, kami sangat merindukan jamahan-Mu. Sungguh Tuhan, kami merindukan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, nyata memimpin menaungi segenap kehidupan kami. Biarkanlah ya Tuhan saat ini, manakala kami berhadapan dengan peringatan Pentakosta, Tuhan, biarkanlah ya Tuhan, Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami, Engkau mendorong, membangkitkan gairah semangat kami untuk hidup di dalam kuat kuasa pimpinan Roh-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu pada saat ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti di awal tadi saya sampaikan, bahwa hari ini adalah 50 hari setelah peringatan Paskah, yang biasa orang menyebut Hari Pentakosta. Ada apa dengan Pentakosta? Adakah sesuatu yang spesial? Adakah sesuatu yang menarik perhatian untuk diperhatikan, untuk diperingati, untuk dirayakan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mencoba memberi perhatian pada Pentakosta 2000 tahun yang lalu yang dialami oleh murid-murid Tuhan pada saat itu. Sehingga apa yang kita harus ketahui, sehingga apa yang harus kita maknai dalam peringatan Pentakosta ini, kita tidak hanya beria-ria, kita tidak hanya berhura-hura, sorak-sorai, meluapkan sukacita, tetapi ada satu hal yang kita juga boleh cermati dan kita ambil sikap untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Mari kita buka kitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene,
pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan ayat demi ayat, kalimat demi kalimat yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Apa yang terjadi dengan peristiwa Pentakosta 2000 tahun yang lalu lebih terhadap murid-murid Tuhan dan juga orang-orang Yahudi yang hidup pada zaman itu? Apa yang terjadi? Apa yang kita perhatikan di sana? Apakah Pentakosta merupakan hal yang baru yang dikenal oleh orang Kristen sekarang ini? Ataukah peristiwa Pentakosta itu adalah satu peristiwa yang telah diketahui oleh orang-orang pada zaman itu atau pada kehidupan sebelumnya? Mari kita perhatikan. Apakah Pentakosta sesuatu yang baru? Apakah merupakan hal yang baru bagi orang-orang pada saat itu? Tidak. Pada bagian ini kita melihat bahwa kata Pentakosta bukan merupakan hal yang baru bagi penulis kitab Kisah Para Rasul pada saat itu, dan juga murid-murid Yesus pada saat itu, dan juga orang-orang Yahudi yang hidup pada saat itu dan sebelumnya. Jadi peristiwa ini bukan peristiwa yang baru, bukan satu fenomena yang baru, peringatan Pentakosta ini. Namun pada bagian ini disebutkan bahwa penulis mengatakan ketika tiba hari Pentakosta. Dengan kata lain, penulis mengetahui, murid-murid Yesus mengetahui, orang sejaman yang hidup pada saat itu telah mengetahui di mana hari itu adalah peringatan Pentakosta. Amin. Sehingga pada bagian ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena tidak hanya penulis yang tahu, tidak hanya murid-murid Yesus yang tahu tentang peristiwa Pentakosta, tetapi juga orang-orang Yahudi yang saleh pun, orang-orang yang hidup pada saat itu, zaman itu, telah mengetahuinya. Sehingga apa yang terjadi? Manakala Bapak Ibu Saudara melihat ayat yang kelima, di sana disebutkan bahwasanya orang-orang Yahudi yang saleh, yang telah tercerai-berai, tinggal hidup di beberapa daerah lain, tempat lain, bangsa lain. Di sana disebutkan pada waktu itu mereka berkumpul di Yerusalem. Mereka berada di tempat di mana murid-murid Yesus ada dan juga penulis ada pada saat itu. Sehingga sekali lagi, Pentakosta bukan merupakan hal yang baru bagi orang-orang pada zaman itu, karena mereka selalu memperingatinya. Mereka selalu datang untuk berkumpul tiap tahun. Mereka harus pulang ke daerahnya. Tiap tahun mereka harus mudik. Dikatakan di sana
orang yang saleh, orang yang menaruh perhatian terhadap hari raya Pentakosta. Sehingga ini adalah satu hal yang sangat penting diperhatikan dalam kehidupan orang-orang Yahudi, orang-orang yang beragama Yahudi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka datang ke sana. Mereka berkumpul di sana karena mereka menganggap hari itu, waktu-waktu itu, saat itu adalah momentum yang luar biasa. Mereka harus kembali. Mereka harus mudik ke tempat mereka. Mereka tidak akan pernah melupakan, mereka tidak akan pernah melalaikan salah satu hari raya orang Yahudi, sehingga mereka datang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang mereka lakukan? Apa spirit apa sesungguhnya menggerakkan mereka datang pulang ke tempatnya? Kalau Bapak Ibu Saudara mencoba untuk mencermati dalam Ulangan pasal yang ke-16 ayat 9, 10, dan 11 dan sebagainya, maka sesungguhnya apa yang terjadi dengan peringatan Pentakosta ini? Peringatan Pentakosta ini adalah dikenal oleh orang-orang Yahudi pada saat itu dan saat-saat ini juga. Ini adalah hari raya 7 minggu. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan dengan hari raya 7 minggu adalah di mana mereka mulai memanen gandum mereka. Hari ini, besok, besoknya lagi, besoknya lagi, besoknya lagi, besoknya lagi menyapit. Mereka mengadakan panen raya yang luar biasa sampai 49 hari. Dan pada hari yang ke-50 inilah Pentakosta. Mereka berkumpul, anak, istri, suami, kemudian siapapun orang-orang, mereka pasti merayakan hari Pentakosta ini. Ini adalah peringatan, ucapan syukur di mana Tuhan memberkati ladang sawah mereka dengan hasil panen yang telah dikerjakan, dipanen selama 49 hari, dan puncaknya hari yang ke-50 mereka berkumpul, bersukacita, bersukaria bersama-sama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang terjadi. Pentakosta adalah masa ucapan syukur yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, sehingga semua orang, meskipun mereka sudah tidak memanen lagi, tetapi mereka berada di luar kota, mereka ada di luar negeri mereka akan berusaha pulang, mereka akan membawa hasil jerih lelah mereka untuk memberikan satu ucapan syukur, menaikkan satu syukur kepada Tuhan, dan dibawalah segala persembahan-persembahan mereka dengan sukarela, suka hati mereka, karena mereka merasa Tuhan telah memberkati. Maka jauh-jauh dari negara manapun, dari daerah manapun, mereka akan berkumpul di Yerusalem. Inilah yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu manakala merayakan Pentakosta, yaitu hari ke-50 setelah 7 minggu mereka melakukan panen raya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan orang-orang Kristen yang dihubungkan dengan Pentakosta yang biasa terjadi, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu? Ini ada satu hal yang bertepatan juga, di mana Tuhan Yesus Kristus menyampaikan bahwa murid-murid Tuhan,
pengikut-pengikut Tuhan, orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, maka apa yang terjadi? Mereka diminta oleh Tuhan Yesus berkumpul di satu tempat untuk menantikan janji Bapa, di mana Bapa menjanjikan pembaptisan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid Tuhan pada saat itu, saat waktu yang bersamaan berbarengan, momentumnya dengan perayaan perayaan Pentakosta orang Yahudi. Maka pada saat itu, pada saat yang bersamaan, apa yang terjadi? Mereka berada di satu tempat di Yerusalem, di mana banyak orang-orang Yahudi dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam bangsa telah pulang ke daerah itu, ke tempat itu. Dan apa yang terjadi pada hari yang ke-50 itu, pada Pentakosta, peringatan perayaan hari raya orang Yahudi pada saat itu. Apa yang terjadi? Nats yang kita baca pada bagian ini memperlihatkan, menunjukkan bahwa adanya satu fenomena di mana turun dari langit. Ya, apa yang turun dari langit? Seperti tiupan angin keras. Seperti tiupan angin keras. Kemudian fenomena apa yang terjadi di sana? Yang bisa dilihat adalah tampak lidah-lidah seperti nyala api. Ada pada murid-murid Tuhan. Dan juga di sana disebutkan bahwa adanya murid-murid Tuhan pada saat itu yang mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, tidak seperti bahasa yang diucapkan oleh kebiasaan orang-orang Galilea berbicara. Tetapi bahasa-bahasa lain itu adalah bahasa-bahasa yang dimengerti, yang dipahami oleh setiap orang-orang Yahudi dari berbagai bangsa, dari berbagai macam daerah. Bahasa-bahasa mereka lah yang dipergunakan oleh para rasul ini, di mana Roh Kudus mengarahkan, menuntun para rasul berbicara dengan menggunakan bahasa-bahasa lain. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kenapa orang-orang Kristen pada saat ini memperingati hari raya Pentakosta, memperingati peringatan Pentakosta. Kenapa? Karena itu adalah satu peringatan di mana penggenapan janji Bapa, di mana Tuhan Bapa membaptiskan setiap orang yang percaya dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kemudian pada bagian yang lain juga disebutkan bahwa kalau Roh Kudus turun, maka kamu sekalian akan menjadi saksi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa hubungannya orang Kristen memberikan atau merayakan peringatan hari raya Pentakosta seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi? Adalah di mana waktu itu adalah waktu di mana Tuhan menggenapkan janji Bapa untuk membaptiskan setiap orang yang percaya dengan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus. Sehingga pada saat itu, seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa mereka sekalian akan menjadi saksi dan mereka akan menerima satu otoritas kalau Roh Kudus
turun atas mereka, dan saat itu adalah saat di mana Roh Kudus membaptis mereka dan turun atas mereka. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Kristen saat ini merayakan Pentakosta. Maka apa yang harus diketahui, maka apa yang harus dipahami adalah bahwasannya saat itu adalah di mana saat Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya, di mana orang-orang Kristen mengakui saat itu adalah gereja Tuhan lahir. Sehingga orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi memiliki satu keberanian untuk bersaksi, sehingga karya penyelamatan yang dilakukan oleh Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus dikenal dan bahkan diterima oleh semua orang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang harus kita mengerti, ini yang harus kita pahami tentang rangkaian kenapa kita merayakan Pentakosta seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka menaikkan satu ucapan syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan memberkati mereka. Tetapi di sisi lain, ucapan syukur itu lebih-lebih dirasakan di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, karena tidak hanya berkat jasmani saja yang diterima oleh orang-orang pengikut-pengikut Tuhan, tetapi satu karya penyelamatan yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh orang, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, tetapi Tuhan berikan, Tuhan nyatakan kepada barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Sehingga ungkapan syukur, ucapan syukur itu bukan karena sesuatu yang lahiriah yang kita terima saja, tetapi terlebih daripada itu, karya penyelamatan yang luar biasa, ucapan syukur kepada Bapa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang harus dipahami, inilah yang harus dimengerti, bahwa peristiwa Pentakosta yang kita kenal adalah di mana kita memperingati Roh Kudus dicurahkan dan orang percaya mendapat otoritas, mendapat kuasa melakukan perintah amanat dari Tuhan Yesus Kristus dan menerima penyertaannya. Ini yang harus kita pahami, ini yang harus kita mengerti. Amin. Amin. Jadi bukan hanya ucapan syukur karena berkat-berkat jasmani, tetapi ucapan syukur di mana karya penyelamatan Tuhan nyata atas kita. Dan tidak hanya sampai kepada kita saja, tetapi masa gereja melakukan karya bersaksi menjadi terang Tuhan harus dilakukan, harus terjadi dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Karena orang percaya punya otoritas, diberi otoritas. Siapa yang memberi otoritas? Bukan pemerintah, bukan penguasa dunia ini, tetapi yang memberi otoritas adalah Tuhan itu sendiri. Dan penyertaannya luar biasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian apa saja hal yang kita bisa lihat pada peristiwa Pentakosta pada saat itu? Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, kita garis bawahi dan kita juga cermati untuk kita lakukan adalah bahwasannya pada bagian ini kita melihat bahwa adanya orang percaya yang tunduk melakukan apa yang diperintahkan oleh Roh Kudus. Kita melihat dalam nats ini, kita membaca tadi bahwa adanya satu penggambaran di mana orang percaya itu tunduk melakukan apa yang diperintahkan oleh Roh Kudus. Ada satu kepekaan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan seseorang itu dengan Roh Kudus. Roh Kudus memerintah apa? Roh Kudus menyuruh apa? Roh Kudus memimpin seperti apa? Orang ini tunduk, orang ini melakukan
Orang ini tidak berontak, orang ini tidak meronta, orang ini tidak melawan. Fenomena ini yang kita perhatikan, fenomena ini yang kita lihat dari peristiwa Pentakosta 2000 tahun yang lalu lebih, di mana kita melihat ketundukan murid-murid Yesus, para rasul pada saat itu, orang percaya kepada Yesus Kristus pada saat itu, di mana saat Pentakosta, saat ada fenomena tiupan seperti tiupan angin keras, seperti lidah api yang menyala. Kemudian berikutnya, rasul-rasul itu berbicara dengan bahasa yang dipahami, dimengerti oleh orang-orang Yahudi yang saleh. Sehingga orang-orang Yahudi yang saleh yang berkumpul ini mengetahui apa artinya, apa yang diucapkan oleh para rasul itu. Orang-orang Yahudi yang saleh yang berkumpul di tempat itu mengatakan, bukankah orang ini adalah orang Galilea? Bukankah orang ini adalah orang yang bukan terpelajar? Tetapi kenapa mereka bisa mengetahui, mereka bisa berbicara dengan menggunakan bahasa kita masing-masing? Kita orang Parsia, kita orang Libya, kita orang Mesopotamia, kita orang Arab. Ya, banyak dari bangsa-bangsa lain bahasa-bahasa yang diucapkan oleh para rasul itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka memahami kata-kata itu. Dan intinya adalah pemuliaan Tuhan. Kita melihat Roh Kudus menyuruh rasul itu berbicara ke dalam bahasa apa? Rasul melakukannya. Apakah ini merupakan fenomena tren orang bisa menggunakan bahasa-bahasa lain? Bukan. Ini bukan tren di dalam berkata-kata. Ini bukan tren di dalam orang menggunakan bahasa. Bukan. Bukan gaya. Bukan kemegahan seseorang mengatakan sesuatu. Bukan pula ini sesuatu yang instan dipakai oleh seseorang itu, bukan. Tetapi mereka dipakai oleh Roh Kudus mengatakan tentang kemuliaan Tuhan ke dalam berbagai macam bahasa yang dipahami oleh banyak orang. Itu adalah karena mereka memiliki satu ketekunan. Mereka memiliki kesehatian. Mereka berkumpul. Mereka menyerahkan segenap keberadaan mereka kepada Tuhan. Mereka menaruh ketundukan hati mereka kepada pimpinan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesehatian mereka, ketekunan mereka di dalam arahan Tuhan untuk berkumpul di satu tempat untuk menanti janji Bapa. Dan inilah satu wujud hasil dari ketekunan, kesehatian orang yang berkumpul dan berdoa, yaitu ketundukan atas otoritas Roh Kudus yang memakai mereka sekalian. Mereka tunduk pada otoritas Roh Kudus saat mereka berdoa bersama-sama, sehati, sepikiran. Maka pada saat itu Roh Kudus bilang, kamu memakai bahasa ini, kamu memakai bahasa ini, kamu memakai bahasa ini, kamu memakai bahasa ini. Sehingga mereka biarkan mereka mengerti
Mereka memahami karena Allah yang mulia, karena Allah yang luar biasa. Biarkan hal itu mencelikkan hati orang-orang Yahudi yang menganggap dirinya saleh. Orang yang selalu mencoba untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Biarkanlah mereka boleh melihat, biarkan mereka boleh menyaksikan secara nyata, kasat mata tentang perbuatan Tuhan yang luar biasa, ajaib. Sehingga mereka juga boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena apa? Rasul-rasul pada saat itu menundukkan hati kehidupannya hanya kepada Tuhan. Sehingga ada satu kepekaan yang luar biasa. Roh Kudus menyuruh berbicara seperti apa, maka itu yang mereka lakukan. Pentakosta, apa yang harus kita ingat pada fenomena pada waktu itu adalah adanya fenomena di mana orang percaya tunduk kepada perintah Roh Kudus untuk melakukan apa. Amin. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah Bapak Ibu Saudara dan saya mengasah kepekaan, menjaga kepekaan untuk apa yang Tuhan Roh Kudus sampaikan di dalam memimpin diri dan kehidupan kita sebagai orang percaya, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan adalah bukan karena kita, tetapi karena Roh Kudus yang pimpin. Menjadi pertanyaan, manakala peringatan Pentakosta ini Bapak Ibu Saudara dan saya peringati bersama-sama. Kemudian yang kedua, kita melihat apa yang kita lihat, kita perhatikan tentang fenomena yang terjadi pada Pentakosta pada saat itu adalah kata-kata tentang pemuliaan Allah dipahami oleh orang Yahudi atau orang-orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang yang mengatasnamakan bahwa aku dipimpin Roh Kudus, aku disuruh Roh Kudus untuk melakukan ini, untuk mengatakan ini, untuk melakukan itu kepada si A, si B, si C, kepada kelompok A, kelompok B, kelompok C, ataupun melakukan apapun. Perhatikan baik-baik. Benarkah apa yang dilakukan oleh seseorang itu adalah karena pimpinan yang daripada Tuhan, ataukah karena kemegahan seseorang, hanya keinginan seseorang? Kalau seseorang itu mood, kalau seseorang itu sedang suka, seseorang itu sedang senang, kemudian melakukan hal-hal yang baik, memberikan perkataan-perkataan yang baik, tetapi kalau tidak suka, kalau sedang suasana hati sedang tidak enak, maka hal itu tidak dilakukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan baik-baik. Manakala orang itu menyatakan bahwa orang itu tunduk kepada apa yang disampaikan oleh Roh Kudus, maka seseorang itu punya kepekaan terhadap perintah Tuhan. Maka apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh seseorang atas karena pimpinan, penyertaan dan perintah Roh Kudus, maka apapun yang dilakukan, baik pembicaraannya, pembicaraan itu adalah pembicaraan yang memberkati. Pembicaraan itu adalah pembicaraan yang menguatkan. Pembicaraan itu adalah pembicaraan yang meneguhkan. Orang-orang yang mendengar akan terberkati. Orang-orang yang mendengar akan tergugah semangat gairah hidupnya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan orang itu akan menerima, orang itu akan mengenal bahwa ini kata-kata, bukan kata-kata manusia, tetapi ini adalah perkataan Tuhan lewat orang itu. Orang lain akan mengerti, orang lain akan memahami
dan orang lain akan merasa terberkati. Itu kalau seseorang memberikan kata-kata karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Maka tidak hanya dengan perkataan, kalau seseorang melakukan sesuatu, melakukan ini, melakukan itu, dan melakukan yang lainnya, maka apa yang dipahami oleh orang-orang sebagai objek yang menerima satu perbuatan baik itu, kalau seseorang itu adalah karena dipimpin, disuruh oleh Roh Kudus, karena kepekaan seseorang itu kepada Roh Kudus untuk melakukan ini dan melakukan itu dan melakukan dan sebagainya, maka orang-orang yang menerima dan menjadi objek pemberian itu, menjadi objek untuk pemberian dari perbuatan baik itu, maka orang itu akan mengetahui, puji Tuhan, luar biasa, ajaib Tuhan. Orang itu akan mempermuliakan Tuhan. Orang itu akan bersuka cita karena Tuhan. Ini adalah karena Tuhan. Ini adalah karena Tuhan. Ini adalah karena Tuhan. Jadi orang itu akan memahami bahwa ini semua adalah karya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau seseorang melakukan sesuatu karena pimpinan Roh Kudus, maka hal itu akan dipahami oleh orang sebagai objek yang menerima perbuatan baik itu. Dan orang itu akan memberikan satu respon. Haleluya Tuhan. Tuhan luar biasa. Tuhan dahsyat. Melakukan apapun lewat anak-anak-Mu. Ini. Orang akan memahami bahwa ini adalah perbuatan Tuhan. Bukan perbuatan manusia yang memberi. Bukan. Orang akan kembali. Ini ada karena perbuatan Tuhan. Fenomena ini yang terjadi. Fenomena ini yang kita bisa lihat. Seperti orang-orang yang memakai bahasa di mana Tuhan suruh memakai mempergunakan. Sehingga orang-orang yang tercerai-berai manakala berkumpul di tempat itu, mereka mengetahui. Apa yang mereka ketahui? Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan. Itu bahasa yang mereka dengar. Itu terjemahan yang mereka ketahui. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Fenomena pertama, orang tunduk kepada otoritas Roh Kudus karena seseorang punya kepekaan. Yang kedua, orang akan memahami satu karya Allah lewat seseorang, lewat orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang lain akan mengenal ini adalah perbuatan Tuhan yang ajaib. Kemudian yang ketiga, apa yang kita bisa lihat dalam ayat yang ke-14 dan ke-15 sampai seterusnya, seorang yang bernama Petrus menunjukkan satu keberanian yang luar biasa untuk bersaksi di hadapan orang-orang Yahudi yang saleh itu. Rasul Petrus berdiri di tengah-tengah mereka dan menyampaikan kabar keselamatan, kabar sukacita, karya penyelamatan yang dilakukan oleh Bapa lewat Putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu disampaikan kepada orang-orang Yahudi yang saleh. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikanlah baik-baik bahwasanya ada keberanian untuk menyampaikan kabar sukacita. Karena apa? Di depan tadi saya sudah sampaikan, karena adanya otoritas dari
Sang Penguasa. Penyertaannya yang luar biasa sampai akhir zaman. Fenomena ini yang harus dipahami manakala peringatan Pentakosta kita peringati. Manakala perayaan Pentakosta kita rayakan. Di balik sukacita, di balik kesukacitaan yang luar biasa diekspresikan, maka ingatlah bahwa peringatan Pentakosta adalah memperingati di mana orang menunjukkan satu ketundukan kepada Roh Kudus dan orang mau dipakai oleh Roh Kudus, dipahami oleh orang lain dan orang lain memuliakan Tuhan dan punya keberanian untuk menyampaikan kesaksian tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ini yang harus kita ingat. Ini yang harus kita maknai sebagai gereja, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena sungguh otoritasnya nyata atas kita. Di mana amanatnya, perintahnya untuk kita lakukan dan kerjakan. Sehingga biarkanlah seluruh bumi mendengar nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan biarkanlah karya penyelamatan daripada Tuhan nyata serta atas semua orang yang mendengar. Karena mereka menerima, karena mereka memberikan satu respon untuk percaya. Kita tunduk kepala dan berdoa. Dan biarkanlah peringatan Pentakosta pada saat ini kita boleh maknai dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kepekaan kita kepada Tuhan boleh terasa menjadi pengikutnya yang melakukan apa yang diarahkan dan dititahkannya. Bapa kami di surga, pada saat ini sungguh kami bersyukur kepadamu. Kami boleh memperingati hari Pentakosta, di mana ya Tuhan, kami boleh melihat fenomena tentang orang yang tunduk pada otoritas Roh Kudus untuk melakukan apa yang Tuhan mau kerjakan dengan keberanian yang luar biasa. Oleh sebab itu biarkanlah ya Tuhan, peringatan Pentakosta saat ini kami boleh maknai lebih dalam lagi, mendedikasikan hidup kami untuk sehati, sepemikiran, dengan ketekunan untuk memasrahkan diri kepadamu, sehingga Engkau memakai kami, sehingga Engkau menyertai kami menjadi saksi dan terangmu dimanapun kami berada. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Dan saat ini sungguh kami menyerahkan setiap pribadi lepas pribadi, baik yang ada di tempat ini ataupun di tempat lain. Tuhan Engkau berkati. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan Engkau memberkati Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Kabinet, anggota Dewan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, Kepala Desa, RW, RT, jajaran penegak hukum, TNI, Polri, jajaran kejaksaan, kehakiman. Tuhan Engkau memberkati mereka, sehingga mereka boleh mengarahkan bangsa dan negara kami tercinta ini di dalam takut dan taat akan Engkau. Tuhan memberkati upaya-upaya yang mereka lakukan dalam mengupayakan kesehatan, dalam mengupayakan keharmonisan hubungan, dalam mengupayakan bangkitnya perekonomian yang ada. Tuhan Engkau menolong pemerintah bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Dan tak lupa kami berdoa untuk daerah Poso. Tuhan Engkau memberkati. Biarkanlah ya Tuhan keamanan, kenyamanan Tuhan Engkau berikan. Situasi yang kondusif boleh terjadi. Daerah Papua, Tuhan Engkau memberkati pula. Namun kesayanganmu nyata atas mereka sekalian, merengkuh Tuhan.
sehingga naungan kasih-Mu nyata atas daerah Papua. Juga kami berdoa untuk daerah NTT, untuk perbaikan pasca bencana. Tuhan, Engkau menolong mereka sekalian. Dan juga tempat-tempat yang lain yang terkena bencana. Tuhan, kami bawa negeri kami tercinta Indonesia ini ke dalam tangan pengasihan Engkau memberkati. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa, biarkanlah pernaungan kasih sayang-Mu nyata setiap kami sekalian. Seminggu yang akan kami lalui lewati, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun biarkanlah berkat kasih setia-Mu nyata tercurah atas kami. Dan itulah yang kami harapkan, itulah yang kami rindukan, itulah yang kami nantikan. Oleh sebab itu, kami minta penyertaan-Mu itu melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah kita boleh menerima segala berkat anugerah damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga, lewat cinta kasih dari Putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya nyata memimpin, memberkati kita. Dari saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang menyebut kita sekalian sebagai saleh-salehnya, bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Selamat merayakan Pentakosta. Nyata atas kita sekalian berkat dan pimpinannya. Salam.